pikiran kita punya banyak lapisan. Ya, semakin dalam lapisannya, itu semakin tenang. Nah, secara sadar kalau kita mulai menggunakan pikiran kita, jadi pikiran sadar kita, untuk membandingkan, untuk menganalisa, untuk berimajinasi, ya, mengingat hal-hal jangka pendek barangkali, itu ada secara kita sadari. Ya, di bawah itu ada yang disebut dengan pikiran bawah sadar, lebih dalam dari pikiran sadar, di mana tersimpan begitu banyak memori. Ya, sebagian dari pikiran bawah sadar itu bisa kita kembali sadari, ya, dengan mudah, ya. Tapi juga banyak yang tidak kita bisa sadari dengan mudah, membutuhkan latihan dan pengamatan yang lebih mendalam. Ya, ada begitu banyak memori di dalam pikiran bawah sadar kita ini. Dari apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kita lihat, kita rasakan dari kecil sampai sekarang, itu tersimpan di sana. Nah, bagaimana kita berpikir tentang misalnya karir, tentang pernikahan, tentang hubungan dengan orang lain, tentang nasib gitu ya, atau keberuntungan atau tidak beruntung diri kita, itu terekam di situ. Ya, di dalam pikiran bawah sadar yang lapisan berlapis ini, itu terekam. Ya, sebagian dari rekaman-rekaman itu sudah sangat mempengaruhi hidup kita saat ini. Kenapa ya saya punya nasib yang baik? Kenapa kondisi kesehatan saya begini? Kenapa misalnya saat ini saya takut mencoba hal tertentu? Itu begitu saja membentuk kita, ya, kayak program yang sudah keinstall di dalam pikiran bawah sadar kita ini. Di antaranya mungkin ada sebentukan trauma, sebentukan endapan-endapan emosi barangkali. Jadi ada pikiran yang mengendapkan emosi. Misalnya waktu saya SD gitu pernah dibully teman misalnya. Mungkin ada emosi marah yang masih kependam. Atau waktu kecil saya pernah merasa ibu tidak sayang dengan saya. Ya, bisa jadi ada endapan bahwa saya tidak layak untuk dicintai. Saya merasa sedih misalnya. Ya, atau saat ini saya kok gampang kali merasa sedih, gampang merasa bersalah, gampang marah, gampang merasa kecewa, merasa jadi tidak percaya diri. Bisa jadi ada endapan-endapan yang terjadi. Ya, tugas kita sebenarnya sekarang adalah bagaimana menyadari ini. Ya, tentu kita belajar melatih, ya. Di dalam self hypnosis ada satu teknik di mana kita mengamati begitu ya, secara sendiri apa sih yang terekam di situ. Tanpa memberi sugesti terlebih dahulu, ya. Saya bisa melihat dulu untuk kemudian menyadari. Karena setelah saya menyadarinya, saya bisa merilis dan mengubahnya. Kenapa saya jadi nggak percaya diri? Ya, bisa jadi waktu kecil saya pernah bersama orang tua yang mungkin juga terlalu protektif, ya, terlalu melarang saya bergaul, atau mungkin saya sering mendapat ejekan-ejekan dari orang-orang yang superior dengan saya saat itu, atau dari teman. Tentu kalau sekarang saya bergaul, bisa jadi saya menjadi cemas. Ke tempat keramaian saya menjadi cemas, ketemu orang baru saya menjadi cemas, atau malah sama sekali saya nggak ingin ketemu orang lain. Ya, karena ada sesuatu yang mengendap, ya, dimana secara kuat sekarang terekam di situ. Ya, tentu Anda bisa mencoba sendiri, ya. Nah, ada beberapa memori besar, traumatis, kadang-kadang bahkan nggak bisa dilakukan sendiri. Ya, butuh di terapi gitu, butuh ditemani untuk saya kembali ke dalam momen itu. Nah, sejauh kita bisa dan belajar gitu ya, mau bilang kembali melihat ke dalam pikiran ini, tentu kita bisa memperbaiki diri kita. Kadang-kadang kan orang tidak mau mencoba untuk belajar, ya, bisa jadi karena takut, ya. Lebih parah lagi kalau kita ignorance, ya, kita mengabaikan, kita abai terhadap hal ini, bahwa ada rekaman, ada memori, ya, kalau bahasa lain mungkin ada karma gitu ya, di dalam pikiran kita yang terekam dari sejak lahir sampai sekarang. Ya, tentu yang lebih dalam lagi adalah yang disebut dengan unconscious. Ya,
Jadi conscious, subconscious, unconscious. Ya, yang tentu ini butuh belajar yang jauh lebih dalam, berlatih jauh lebih dalam lagi. Ya, mungkin sudah ada di dalam tubuh kita terekam begitu kuat. Dan kembali untuk menyadari ini, tentu kita perlu berlatih dengan lebih keras lagi. Intinya, apa yang ada di dalam diri kita, ya, itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita saat ini. Mau itu dibentuk oleh orang tua saya, mau orang tua saya dulu jahat misalnya atau toksik, mau dulu saya mengalami pembulian waktu kecil, ya kita nggak perlu menyalahkan itu, udah berlalu ya. Yang jelas rekaman itu sudah ada sekarang di badan, di dalam pikiran. Yang jadi tanggung jawab kita, kenapa? Karena ini adalah milik saya sendiri saat ini. Sayalah yang bertanggung jawab penuh untuk mengubahnya.